Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1, belajar mendeskripsikan. Simak cuplikan berikut ya. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi, paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca. Tujuan dari teks deskripsi hampir sama dengan pengertiannya, yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara rinci, konkret dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut dengan hipernim, kata khusus disebut dengan hiponim. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus. Contohnya, ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes. Kata bermakna khusus contohnya gurame, lele, tawes, dan mas. Jadi, kata umumnya adalah ikan, kata khususnya mujair, gurame, lele, tawes, dan mas. Ciri kebahasaan yang berikutnya, yang nomor 2 adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, kata sifat baik. Kata emosi kuatnya adalah tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Kata indah memiliki kata emosi kuat, elok, molek, permai, menakjubkan. Kuat memiliki kata emosi kuat, tangguh, perkasa. Kuning memiliki kata emosi kuat, kuning kemilau, kuning keemasan. Begitu juga dengan merah, merah menyala, merah merona. Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Misalnya, kalimatnya adalah seperti ini. Ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya adalah dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut ke siapa saja. Ciri-ciri berikutnya, yang keempat adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Apa itu panca indera? Ya, indera yang ada di tubuh kita. Melihat, mendengar, dan merasakan. Penggunaan cerapan panca indera membuat kita seolah-olah kita bisa melihat secara langsung, mendengar secara langsung, dan merasakan secara langsung apa yang disampaikan dalam teks deskripsi. Contohnya, seolah-olah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih. Seolah-olah kita melihat pantai dengan pasir putih. Berikutnya, seolah-olah kita mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Seolah-olah kita mendengar suara ombak pantai yang berirama. Seolah merasakan. Udara sangat terasa segar.
Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi yang kelima adalah mengidentifikasi majas. Majas biasa disebut dengan sebutan gaya bahasa. Majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup, cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, yang pertama, batu karang siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Ketiga, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Sekarang, ini adalah contoh dari teks deskripsi sederhana. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedap, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas, ayahku seperti orang India. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau orang yang irit kata. Lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Teks tersebut mendeskripsikan sosok ayah mulai dari ciri-ciri fisik dan sifat. Bagaimana penjelasan dari Bapak? Bahasa Indonesia mudah bukan? Jika ada yang belum dimengerti, simak kembali videonya sekali lagi. Sekian dari Bapak. Tetap jaga kondisi kalian, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG, YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.